Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen. Dan kami sama-sama percaya bahwa kehidupan kami sangat memerlukan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menyadarkan kami pada saat jalan kami salah. Anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami pada saat kami lemah. Anugerah Tuhan yang membuat kami peka atas pimpinan Tuhan. Anugerah Tuhan yang memberikan kepada kami kreativitas pada saat kami merasa buntu. Anugerah Tuhan yang memberikan kepada kami semangat pada saat kami patah semangat. Anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari, menyediakan hikmat kebijaksanaan untuk kami pakai bekerja, kami pakai mendidik anak, kami pakai melayani Tuhan, kami pakai memakai semua talenta yang Tuhan percayakan untuk bisa memuliakan Tuhan. Selama beberapa puluh menit ke depan kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Sertailah kami dengan Roh Kudus dan kami akan tahu sesuatu. Roh Kudus akan memotivasi kami untuk mengerjakan apa yang kami tahu, sehingga di akhir minggu ke depan kami mengalami bagaimana firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat sore. Saya punya pantun tapi lupa semua pantunnya. Jadi daripada pantun-pantunan silakan Bapak Ibu Saudara-saudara toleh kanan kirinya dan senyum semanis mungkin. Ibu Waras bisa senyum semanis mungkin kepada Denny. Oke. Saya akan memberikan beberapa update. Jadi sekolah SMA Soteria Mahardika sudah memulai proyek. Kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu, ada beberapa bangunan yang sudah didekonstruksi, dirobohkan. Hari ini tanah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara datang ke STT Soteria, ada bagian tanah yang sudah rata. Dan dalam beberapa waktu ke depan akan dimulai penggalian fondasi, dan kita akan memulai pembangunan SMA Soteria Mahardika. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdoa, untuk ikut terlibat. Kalau punya anak-anak yang akan lulus SMA, kita berniat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, memakai bahasa Inggris sebagai pengantar utama. Kita ingin mengajarkan critical thinking, cara berpikir yang kritis. Bagaimana dalam kehidupan ini Anda perlu kritis dalam menilai berbagai macam hal, dalam mengelola bisnis, dalam mengelola relasi. Dan kita berniat untuk membagikan nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan melalui sekolah ini. Melalui gereja, kita hanya bisa mengajar 1 minggu sekali. Keluarga, kadang-kadang papa mama capek, kerja, pulang, males ketemu anak-anaknya. Jadi ada institusi namanya sekolah, yang dalam 1 hari punya waktu kira-kira 6 jam sampai 8 jam untuk memberikan pendidikan moral, etika, nilai yang paling penting. Jadi melalui sekolah kita bisa membagikan apa yang Tuhan titipkan kepada kita semua dalam mengajarkan generasi berikutnya untuk memakai semua yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan. Indonesia hari ini penduduknya 330 juta. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara lihat teman-teman kita dari saudara-saudara kita yang Muslim, mereka juga sangat giat terlibat dalam dunia pendidikan, baik dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, termasuk gerakan-gerakan Islamik yang garis keras. Mereka sangat masif dalam mengerjakan pendidikan. Maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, kita juga perlu terlibat dalam pendidikan generasi-generasi berikutnya di negara ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin tidak akan menikmati hasilnya. Sekolah adalah proyek jangka panjang, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, tetapi generasi berikutnya akan bisa menikmati bagaimana
Tuhan itu boleh percaya kepada mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di negara ini. Jadi saya mengajak semua yang muda-muda hari ini. Ada beberapa dari luar pulau, tetapi saya juga melihat banyak orang yang berasal dari luar pulau sekarang punya kedudukan sangat baik di negara ini. Saya kenal beberapa orang, mereka bukan cuma ahli korupsi, beberapa ahli korupsi, ngomongnya asal nyablak kalau di media sosial, tapi saya tahu ada beberapa orang dari Toraja, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua bahkan. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan mereka mau sekali untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi siapapun Anda, khususnya yang muda-muda, kalau Anda dikasih kesehatan, kekuatan, Anda perlu pakai untuk memuliakan Tuhan. Anda perlu hidup serius, rajin belajar, disiplin, komitmen, dan konsisten. Itu beberapa kata-kata penting ternyata bagi para konglomerat. Anda perlu disiplin, Anda perlu komitmen, Anda perlu konsisten. Kalau 3 hal itu tidak ada, biasanya hidup Anda hanya rame di sebuah musim, habis itu kita lewat. Oke, jadi tolong doakan. Kita membutuhkan dana 45 miliar, hari ini ada kira-kira 20 miliar. Kita sudah memakai dana sekitar 10 miliar untuk mengurus izin, menggambar arsitektur dan juga proyek pertama meratakan bangunan dan memulai fondasi besok. Bapak Ibu saudara-saudara yang mau terlibat juga bisa terlibat dalam ikut memberikan dana dan mempersiapkan banyak hal jauh ke depan. Itu update tentang SMA Soteria Mahardika. Kemudian satu lagi yang bagi saya sangat penting. Di gereja ini kita punya value. Value adalah nilai, sama di keluarga ada nilai. Anda sebagai ayah dan ibu, Anda menerapkan nilai kepada anak-anak. Di sekolah ada value, negara punya value. Tapi di gereja ini kita juga punya value. 2 value yang sering disebut-sebut tiap minggu, tetapi mungkin Anda tidak mengerti apa dasar, kenapa kok kita memakai 2 kalimat itu berulang-ulang. Satu yang sering disebut adalah dilarang sok rohani. Nah, kalimat ini hanya clickbait sebetulnya, tetapi kalau Anda mengerti teologi, kalimat dilarang sok rohani berdasarkan sebuah doktrin penting dalam dunia Kristen, namanya dibenarkan oleh anugerah Tuhan melalui iman. Justification by God's grace through faith. Dibenarkan oleh anugerah Tuhan melalui iman. Karena tidak seorang pun di antara Anda dan saya yang sanggup membenarkan diri kita sendiri. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup masuk surga. Kalau yang punya surga tidak mengizinkan kita masuk. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa hidup kudus kalau Tuhan tidak menguduskan kita. Kalau Anda lahir sebagai anak haram, kapan Anda disebut halal dan kudus? Anak haram mau ranking 1 di sekolah, mau jadi dokter paling top di Purwokerto, bahkan jadi presiden sekalipun, selama statusnya anak haram, sampai kapanpun anak haram. Anak haram hanya bisa berubah statusnya jadi halal. Jadi status orang yang dicintai pada saat ada sepasang suami istri, kemudian pergi ke notaris, bikin akte, mengangkat Anda jadi anak kesayangan mereka. Saat itu status haram terhapus, diganti jadi status anak dari seorang papa mama yang mencintai. Jadi di tempat ini Anda dan saya dilarang sok rohani, kita tidak pamer lebih ngerti Alkitab, kita tidak pamer lebih ngerti tradisi gereja, kita tidak pamer semua tata cara agamawi yang Anda pikir benar, karena kita semua di hadapan Tuhan sama-sama membutuhkan anugerah. Yang kedua, dilarang bodoh. Di Purwokerto pakai bodoh aja. Kalau di Jakarta pakai dilarang goblok. Kalau di Purwokerto bodoh aja mungkin cukup. Tapi apa bedanya bodoh dan cukup? Dilarang bodoh atau dilarang goblok berdasarkan doktrin lainnya di dalam kekristenan, namanya sanctification by God's truth through the work of faith, the work of goodness. Jadi Anda disucikan oleh kebenaran Tuhan melalui iman dan perbuatan baik. Anda sudah dikasih anugerah. Kalau Anda tidak pakai, Anda menyia-nyiakan anugerah. Sama seperti Anda dan saya diberikan otak. Otak tidak pakai, Anda cuma scrolling setiap hari, Anda nonton drakor setiap hari. Bahkan kalau hari ini Anda pakai AI, artificial intelligence, dalam berbagai macam
profesional pekerjaan Anda, otak Anda lama-lama gak bekerja. Lama-lama menciut dan banyak syaraf-syarafnya yang mati. Jadi otak yang Tuhan kasih harus dipakai. Tubuh yang Tuhan kasih harus dipakai, baru ada bentuknya, baru ada shape-nya. Nah, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita juga perlu kita pakai. Dan itu gunanya pada saat Anda dan saya dikuduskan, disucikan sesuai dengan kebenaran Tuhan melalui perbuatan baik, melalui pelayanan, melalui relasi-relasi seperti ini. Nah, bedanya bodoh dan goblok adalah ini. Bodoh, Anda tidak tahu bagaimana mengelola uang. Anda tidak tahu bagaimana mengelola waktu. Anda tidak tahu saling menghormati dalam hal relasi. Anda tidak tahu saling mengasihi dalam relasi pasangan suami istri. Itu Anda tidak tahu, bodoh namanya. Tapi kemudian Anda dan saya belajar. Belajar bagaimana mengelola uang, belajar bagaimana mengelola waktu. Setelah Anda belajar 1 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 3 tahun, Anda bukan bodoh lagi. Anda tahu mengelola uang, Anda tahu mengelola waktu, Anda tahu saling menghormati dalam relasi. Tapi kalau masih utang, kalau telat terus, sudah bertahun-tahun diajar soal menghargai waktu, telat terus. Kalau Anda cheating, Anda berzinah, Anda berselingkuh dari pasangan Anda tidak menghormati teman Anda bukan lagi bodoh, tapi serempak katakan 1, 2, 3. Goblok, bodoh lagi. Kalau Anda sudah tahu sesuatu tapi tetap melakukan, namanya 1, 2, 3 dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Semangat 45. Jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus di komunitas ini dilarang bodoh. Ada orang yang korupsi, Pertalite dioplos sama apa itu kemarin. Orang Kristen, dia tahu kalau dia harus menghormati Tuhannya, dia tidak kerjakan. Dia goblok. Ya, meskipun dia orang penting, saya ngomong kepada temannya, sampaikan kepada temanmu itu. Korupsinya 900 triliun, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu jumlah yang tidak pernah kita lihat. Harvey Muiz saja, suaminya Sandra Dewi, 300 triliun. Ini orang Kristen mengoplos Pertamina 990 triliun. Itu goblok. Oke? Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, pengikut Tuhan Yesus Kristus di tempat ini menjadi orang yang berhikmat dan menghormati Tuhan dalam setiap langkah kita. Anda menghormati teman, Anda menghormati pelayanan, Anda menghormati dunia di sekitar kita semua. Saya teman Anda teman saya. Selama hati nurani kita masih hidup, maka kita tidak memakai aturan. Siapa yang layak, siapa tidak layak berdiri di depan, siapa yang layak melayani. Tapi kalau hati nurani Anda mulai mati, aturan akan diberlakukan. Taurat Tuhan akan diberlakukan. Kenapa? Hati nurani mati. Tapi kalau hati nurani hidup, di keluarga Anda, papa mama gak perlu kasih aturan. Selama hati nurani anaknya masih hidup. Jadi di tempat ini dilarang sok rohani dan dilarang bodoh. Jadi mari kita belajar apa yang kita mau pelajari sore hari ini. Temanya sore hari ini adalah frenemy. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Frenemy. Ada yang tahu frenemy itu apa? Kalau gitu Denny nanti mendapatkan hadiah voucher menginap 5 hari 5 malam di Java Heritage. Ada 2 pria yang secara brutal berbeda. Satu namanya, seorang pornografer, pembuat pornografi. Satunya seorang pendeta. Sang pornografer namanya Larry Flynn, sang pendeta namanya Jerry Falwell. Di tahun 70-an, Larry Flynn membangun kekaisaran porno dengan sebuah majalah. Namanya Hustler Magazine. Majalah Hustler. Ada yang pernah beli majalah Playboy? Ya aku pernah, kemudian Pak Santos. Nah bagi Larry Flynn, majalah Playboy itu gak ada apa-apanya itu. Jadi dia membuat majalah namanya Hustler yang secara vulgar, secara antik mengeksplor seksualitas dan ketelanjangan dengan begitu gila. Buat Larry Flynn, majalah Hustler adalah berlian di puncak kekaisarannya. Dan
Suatu hari Larry Flynn memasang foto 2 orang beda kulit, 2 orang beda ras, kulit hitam dan kulit putih di majalah Hustler-nya, telanjang bulat. 2 hari kemudian setelah majalah tersebut terbit, Larry Flynn ditembak oleh seorang Kristen garis keras kulit putih, dan sejak hari itu bagian tubuh pinggang ke bawah lumpuh sehingga dia harus duduk di atas kursi roda. Jadi Larry Flynn adalah maskot keliaran di tahun 70-an. Sementara pendeta Jerry Falwell adalah maskot orang yang hidupnya lurus banget. Gak boleh salah, gak boleh neko-neko. Dia anti LGBT, dia anti aborsi, dia anti wanita punya hak pilih. Kalau Larry Flynn justru memperjuangkan kaum minoritas, Larry Flynn memperjuangkan free speech, bicara itu boleh bebas, ngomong apa saja. Kalau pendeta Jerry Falwell melarang semuanya itu. Bahkan pendeta Jerry Falwell punya sebuah organisasi namanya The Moral Majority yang kemudian melakukan kampanye untuk melawan semua kegiatan-kegiatan LGBTQ, aborsi dan sebagainya. Bahkan dia yang kemudian bilang seperti ini, agama bisa kita pakai sebagai alat politik dalam pemilu. Dan dia pakai agama Kristen menggalang kekuatan orang Kristen, mengumpulkan suara orang Kristen untuk memenangkan Ronald Reagan jadi presiden Amerika tahun tertentu saat itu. Jadi antara tahun 70 sampai 80, Jerry Falwell, seorang pengkhotbah di TV, tiap hari pakai sesi di TV untuk menghajar Larry Flynn. Tiap minggu pakai sesi khotbahnya di gereja untuk meninju Larry Flynn. Dia menjelek-jelekkan Larry Flynn. Ini orang yang menghancurkan moralitas bangsa Amerika. Ini orang yang najis. Ini orang yang betul-betul tidak layak. Tujuan akhir hidupnya adalah neraka. Sementara Larry Flynn dihajar terus-menerus oleh pendeta Jerry Falwell yang buat dia adalah tukang bual munafik. Dia nggak peduli sebetulnya dengan Jerry Falwell, tapi suatu hari Senin dia kumpulkan tim editornya dan dia bilang gini, bagaimana kalau kita muat pendeta Jerry Falwell di majalah Hustler kita? Ya, jadi bayangkan pendeta masuk majalah Playboy atau pendeta masuk majalah Indonesia, punya majalah apa ya Pak Yaro ya? Hah? Pura-pura. Oh Niko lebih tahu, Pak Niko lebih tahu. Oke. Nah, jadi minggu itu kemudian pendeta Jerry Falwell dimasukkan ke Hustler Magazine dengan sebuah tema besar-besar, temanya seperti ini. Falwell, pendeta Falwell akan bicara tentang bagaimana dia kehilangan keperjakaannya di satu toilet di Virginia dengan mamanya sendiri. Wah itu fitnah keji itu. Jadi pendeta Jerry Falwell marah bukan main. Dia kemudian menuntut Larry Flynn $45 juta. Oktober tahun 1983, perang dingin antara Jerry Falwell dan Larry Flynn berubah jadi perang nuklir. Falwell memperjuangkan haknya antara baik dan jahat, sementara Larry Flynn itu orang liar, orang sableng, ya, orang gila-gilaan. Dan pengadilan mengalahkan Larry Flynn. Larry Flynn harus bayar $1 juta. Dia bayar. Caranya gimana dia bayar? Dia pakai lembaran $1 dengan jumlah $1 juta. Dia bawa dengan rombongan artis-artis porno, pakai baju seksi dan para pelacur dimasukkan ke pengadilan di Virginia, dibuang di lantai pengadilan. Hakim marah, denda lagi $1 juta. Dia bayar lagi. Bayar pakai apa sekarang? Koin 50 senan sejumlah $1 juta. Jadi dia dituntut oleh Jerry Falwell, buat dia ini cuma keisengan. Dia justru menunjukkan keliarannya, kenakalannya. Dia bahkan bilang kepada para pengacara, saya ini klien impian para pengacara. Kenapa? Saya kaya, saya seru orangnya, dan saya selalu punya masalah. Jadi karena punya masalah ya butuh pengacara. Jadi dia bilang pengacara suka kalau saya jadi kliennya. Jadi Flynn kemudian sudah menghabiskan $2 juta. Para pengacaranya minta quit, minta menyerah, tapi dia tidak mau menyerah.
Dia pakai satu-satunya kartu as terakhir. Dia naik banding ke Mahkamah Tinggi Amerika Serikat, US Supreme Court. Dan pada tanggal 20 Maret tahun 87, Larry Flynn, sang pornografer, menang kasus melawan pendeta Jerry Falwell. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara suka baca, ada salah satu buku judulnya Hustler versus Flynn, Larry Flynn. Hustler versus Falwell. Ini buku kalau Anda belajar hukum di Fakultas Hukum di universitas, salah satu buku yang wajib baca di sekolah-sekolah hukum di Amerika karena diakui sebagai salah satu dari kasus free speech, kasus bebas bicara yang paling penting di abad ke-21. Jadi Larry Flynn, sang pornografer, mengalahkan musuhnya, sang pendeta dengan spektakuler. Yang salah siapa coba? Pendetanya atau pornografernya? Pornografer yang salah, bisa menang kasus. Pendetanya yang banyak doa, yang jaga hidup kudus, yang rajin melayani justru kalah kasus. Ini kisah yang luar biasa, saking luar biasanya dibikin film tahun 96, dapat nominasi Oscar beberapa potensi, beberapa nominasi. Jadi Larry Flynn dan Jerry Falwell persis seperti lalang dan gandum dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Friend and also enemy. Teman dan juga musuh. Musuh dan juga teman. Dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, saya singkat untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kerajaan sorga itu seperti seorang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Dan musuh diam-diam menabur lolium tremulentum, lalang. Dalam bahasa Latinnya namanya lolium tremulentum. Nah, lalang itu benih yang mirip banget gandum. Tapi meskipun bentuknya mirip, tapi beracun dan akarnya seperti kawat nilon. Kalau dipisahkan dari benih gandum, benih lalang beracun itu akan masuk dalam tepung gandum. Kalau tepung gandum yang sudah teracuni oleh lalang kemudian di-bake, dibakar jadi roti, yang makan sakit perut. Ya, ini lalang dan gandum itu frenemies. Tidak terpisahkan, hidup berdampingan, tetapi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pernah punya frenemies, teman yang adalah musuh. Teman satu kelas tapi musuh. Teman satu rumah kos tapi musuh. Teman satu gereja, satu komunitas tapi musuh. Frenemies lebih buruk daripada enemies. Teman yang adalah musuh lebih buruk daripada musuh. Kenapa? Teman yang adalah musuh, frenemies, tidak ketebak. Tampangnya baik, tampangnya rajin berdoa, kelihatannya dia rajin beribadah, rajin apalagi melayani, sepertinya cinta Tuhan, tetapi properti Anda dipakai nggak dibalikin. Rumah Anda dipakai tidak dibalikin. Uang Anda dipinjam tidak dibalikin. Dicari, ditagih, hilang dia. Frenemies tidak ketebak. Ada sesama orang Kristen yang menyebalkan. Sama-sama agamanya Kristen. Tetapi annoying, menyebalkan. Itu sama seperti saya, orang Kristen, menyebalkan bagi beberapa orang Kristen lainnya. Dan mereka bilang saya itu pendeta sesat, saya pendeta yang liar, dan pendeta yang annoying katanya. Dan saya bilang, emang kamu gak annoying? Saya juga gak suka sama kamu. Kamu pikir saya suka sama kamu? Kalau saya ketemu kamu di surga nanti suatu hari, saya keluar lagi dari surga. Saya malas ketemu sama kamu di surga. Saya akan bikin surga sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Ngapain saya ketemu kamu dalam kekekalan Kristen yang annoying? Ya. Tahukah Anda orang-orang Kristen, sesama Kristen seringkali lebih menyebalkan dibanding orang-orang yang non-Kristen? Ya. Nah, itu namanya frenemies, lalang dan gandum. Nah, kalau saya ketemu lalang, ketemu orang yang menyebalkan, langkah yang paling jelas, paling simple, paling common sense, ngapain? Potong lalangnya, kumpulin lalangnya, buang bakar.
Saya sampai punya mimpi ya, kalau saya ketemu si Kristen lalang itu, saya akan injek, saya akan seret mereka ke alun-alun Purwokerto, saya akan siksa, saya cabutin kukunya, giginya, kupingnya saya iris-iris, kulitnya saya iris-iris pakai silet. Saya pokoknya mau siksa Kristen lalang seperti Dexter. Anda pernah nonton film Netflix judulnya Dexter? Nah, nonton habis ini, cari tahu. Ya, itu inginnya saya. Ketemu Kristen lalang, saya kepingin seret buang bakar. Persis seperti pengusaha kebun pada saat menemukan lalang ada di kebunnya. Tapi dalam perumpamaan ini, si bos bilang gini, kalau kamu cabut lalang tersebut, gandum juga kecabut. Kalau kamu bakar lalang tersebut, gandum yang baik juga terbakar, juga kecabut. Jadi yang mengejutkan bagi Tuhan Yesus ternyata, Anda dan saya bisa lebih merusak pada saat kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik. Anda dan saya bisa lebih merusak pada saat kita mau membereskan yang kita pikir sesat. Karena apa? Yang pertama, tidak ada orang yang cukup ahli bisa memisahkan yang jahat dari yang baik. Gak ada seorang pun di antara kita yang cukup skillful, cukup ngerti teologi, cukup ngerti standar moral absolut, cukup ngerti nilai kerajaan surga yang paling mulia. Tidak seorang pun di antara kita yang cukup ahli untuk bisa memisahkan yang jahat dari yang baik. Pada saat perang salib, itu perang antara Kristen dan Islam, kesatria kulit putih Kristen dari Eropa Barat menyerbu satu kota musuh dalam perjalanan ke Holy Land, ke Yerusalem di Timur Tengah sana. Mereka bunuh setiap orang yang mereka jumpai, yang kulitnya bukan kulit putih, dan pakaiannya bukan seperti pakaian orang Kristen Eropa Barat saat itu. Tapi mereka kemudian terkejut pada saat para kesatria kulit putih Kristen tersebut membalikkan jenazah-jenazah yang pakaiannya pakai kerudung, pakai sorban, pakainya hitam-hitam. Dibalik, dibuka baju perangnya, di leher setiap jenazah ada kalung salib. Para kesatria Kristen Eropa Barat tidak pernah menyangka dan tidak pernah bisa membedakan, ternyata ada orang Kristen yang kulitnya beda sama mereka. Jadi tidak seorang pun di antara kita yang cukup skillful untuk bisa memisahkan yang jahat dari yang baik. Yang kedua, hidup gandum dan lalang seringkali saling berkaitan, terikat satu dengan yang lain. Karena itu cara lalang bertahan. Dia rangkulkan akarnya ke akar gandum, sehingga tidak ada dokter bedah tanaman yang paling ahli yang bisa mengoperasi benih beracun lalang tanpa membunuh benih gandum yang innocent. Makanya menurut sang bos, tidak cukup layak gandum dibiarkan atau lalang dicabut supaya tidak mengganggu kehidupan gandum. Yang ketiga, lalang ternyata juga ada gunanya. Bagi para petani di zaman Tuhan Yesus, Palestina di zaman Tuhan Yesus, kayu bakar, arang sulit didapat. Yang mudah untuk bikin tungku api nyala adalah lalang yang kering. Jadi dengan membiarkan lalang tumbuh, petani punya semua bahan untuk bikin roti. Mereka pakai benih gandum, kemudian jadi dibikin tepung roti, dan mereka pakai lalang untuk membakar sehingga jadi roti. Lalang ternyata juga ada gunanya jadi bahan bakar. Dan yang keempat adalah ini. Saking sibuknya gandum memusuhin lalang, sampai gandum mulai tumbuh duri-duri tajam dan mulai memproduksi racun. Saking sibuknya benih gandum yang baik, yang innocent, memusuhi lalang, karena tanaman ternyata punya daya juang untuk mempertahankan dirinya pada saat dia mau dibunuh oleh tanaman lain. Sama seperti hewan punya insting membela diri, hewan punya insting melarikan diri, atau tikus dikejar kucing dia punya insting untuk melawan. Tanaman ternyata juga punya. Jadi pada saat tanaman gandum mau dibunuh oleh lalang, dia punya daya juang untuk mematikan lalang. Tapi ternyata dari dunia agriculture,
Kalau Anda cek, pada saat gandum sibuk memusuhi lalang, gandum mulai tumbuh duri-duri tajam dan memulai memproduksi racun. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat sekeliling kita semua. Media sosial kita orang-orang baik seperti Rocky Gerung, Roy Suryo, Refli Harun, itu orang-orang baik. Saya suka dengerin Rocky Gerung, tapi mereka mau mencoba membersihkan lalang, mau memastikan ijazah seseorang palsu. Dan kata-katanya kemudian sering serang sana-sini, jadi beracun dan membuat kehebohan. Jadi orang-orang Kristen baik seperti Anda ini dan saya, bisa jadi jahat karena kita mencoba membersihkan yang kita pikir sesuatu yang jahat. Jadi bagi para pengikut Tuhan Yesus Kristus sore hari ini, poin saya simpel sekali. Anda dan saya perlu belajar hidup bersama dengan lalang. Karena ternyata frenemies, musuh yang adalah teman. Teman tapi musuh. Ternyata itu baik buat kita semua. Jadi kalau tadi pagi kita belajar, teman membuat kita happy dibanding semua relasi. Sore ini kita belajar satu lagi, frenemies. Kalau friends bikin kita happy, frenemies bikin kita healthy. Frenemies bikin kita sehat. Anda ketemu dengan orang yang annoying, yang menyebalkan. Lihat mukanya aja sebel. Tadi pagi saya cerita, dulu saya masih SMP, SMA, saya suka berkelahi hampir setiap hari. Saudara tahu alasan saya berkelahi? Karena muka seseorang, saya tidak suka mukanya. Jadi saya hanya tidak suka muka seseorang, saya datang, saya pukul dia. Dia tanya, loh saya salah apa? Nggak ada salahnya, mukamu aja yang salah. Kenapa mukamu kayak begitu, menyebalkan? Ya, tapi bagi orang-orang yang seperti musuh di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang datang di samping kanan kiri kita, Anda pun sebel lihatnya. Anda tidak suka dengan tetangga, Anda tidak suka dengan sesama tim pelayan, Anda tidak suka dengan orang-orang yang ngakunya juga agamanya Kristen. Tapi ternyata frenemies itu good for us karena mereka bikin emosi kita sehat, jiwa kita sehat, moral kita sehat, pertimbangan kita sehat, emosi kita latih, ototnya makin kuat. Jadi friends bikin kita happy, frenemies bikin kita healthy. Nah, saya lanjutkan kisah Larry Flynn dan Jerry Falwell. Pada saat banyak orang pikir Larry Flynn dan Jerry Falwell selesai, pada saat Larry Flynn mengalahkan Falwell, kisahnya ternyata tidak berhenti di situ. Setelah pengadilan berlangsung dan kemudian Larry Flynn menang, suatu hari Jerry Falwell, pendeta Jerry Falwell, pergi dari California ke Virginia, mengunjungi rumah Larry Flynn, sang pornografer. Dia jalan masuk ke halaman rumah Larry Flynn sambil angkat tangan dan bilang, I surrender. Aku nyerah. Mereka kemudian ngobrol selama 1 jam. Jerry Falwell mengusulkan, bagaimana kalau kita bikin serial debat bersama di kampus-kampus ternama di Amerika. Temanya pendeta dan pornografer, debat soal free speech, soal aborsi, soal LGBTQ, soal hak wanita untuk memilih. Bagaimana kalau kita adakan debat? Larry Flynn setuju. Mulai hari itu, hampir setiap minggu pendeta Jerry Falwell dan pornografer namanya Larry Flynn keliling kampus-kampus Amerika, dikumpulkan students di kampus-kampus terkenal di Amerika, mereka bikin debat soal apapun. Dalam debat saling tinju, saling serang, saling memaki bahkan. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, respek mulai tumbuh di antara pendeta dan sang pornografer. Mereka jadi saling menyukai dan saling menghormati. Larry Flynn seringkali guyonan di atas panggung sambil ngomong seperti ini. Pendeta Jerry Falwell adalah pendeta saya. Kemudian pendeta Jerry Falwell akan ngomong di hadapan stage, Larry Flynn adalah jemaat saya yang brengsek. Jemaat saya tapi suka bikin film, suka bikin foto-foto wanita telanjang. Dia jemaat saya tapi brengsek. Dan pendeta Jerry Falwell kalau masuk ke sebuah auditorium,
Mereka tidak jalan sendiri-sendiri. Pendeta ini akan dorong kursi rodanya Larry Flynn masuk ke auditorium bersama-sama. Mereka lakukan tur bersama, mereka habiskan waktu bersama. Dan kemudian sang pornografer dan pendeta kemudian menyadari mereka punya beberapa kesamaan. Keduanya anak dari selatan Amerika. Satu dari daerah Kentucky, satu daerah dari Virginia. Papanya pendeta Jerry Falwell ternyata pernah punya satu nightclub dan pernah jadi penyelundup narkoba. Sementara Larry Flynn sendiri hari itu masih punya beberapa nightclub di Ohio dan masih menyelundupkan narkoba hari itu. Jadi selama 5 tahun mereka debat, 5 tahun pengadilan, 5 tahun kemudian debat. Larry Flynn kemudian mengatakan seperti ini. Setelah 10 tahun kenal, apakah kemudian kami setuju satu dengan yang lainnya? No. Aku hari ini tidak setuju dalam segala-galanya dengan pendeta Jerry Falwell. Hak kaum gay, hak kaum wanita untuk memilih, semuanya kami beda pendapat. Tapi setelah kenal pendeta Jerry Falwell, aku sadari dia orang tulus, dia jadi pendeta bukan untuk cari uang. Dua orang ini berbeda dalam segala hal, saling caci di media. Tapi kemudian mereka saling menghormati, saling berkunjung, kalau satu butuh yang lain datang. Satu sakit yang lain mengunjungi. 15 Mei tahun 2007, pendeta Jerry Falwell ditemukan pingsan di kantornya. Dibawa ke rumah sakit, ternyata dia gagal tertolong, meninggal karena kardiak aritmia. Jantungnya itu gak jelas, kadang cepat, kadang pelan. Pendeta Philippus almarhum meninggal karena kardiak aritmia. Jantungnya berhenti berdetak. Nah, pendeta Jerry Falwell juga tidak tertolong dan dia meninggal di usia 73 tahun. Persis kayak usia pendeta Philippus almarhum. 20 Mei 2007, koran Los Angeles Times pasang obituary. Obituary itu ucapan selamat duka, selamat berduka. Satu lembar, full. Yang pasang siapa? Larry Flynn. Dia cerita tentang relasi mereka, debat-debat mereka, dan kemudian Larry Flynn tutup dengan kalimat panjang seperti ini. Dia bilang seperti ini. Mama saya selalu ajarin saya bahwa tidak peduli kamu tidak suka dengan seseorang, pada saat kamu ketemu orang tersebut muka dengan muka, kamu akan menemukan karakteristik tentang mereka yang kamu suka. Jerry Falwell adalah contoh sempurna orang seperti itu. Aku benci segala sesuatu yang dia bela, tapi setelah ketemu dia secara pribadi, tahun demi tahun, Jerry Falwell and we became friends. Jerry Falwell dan saya, kami berdua jadi teman. Pornografer dan seorang pendeta. Jadi kalau seorang pembuat pornografi dan seorang pendeta bisa berkawan, bisa saling tatap satu sama yang lain, dan menemukan dia sahabatku, dia temanku, aku hormati dia, dia hormati aku. Kalau pornografer dan pendeta bisa, maka Anda dan saya juga bisa. Jadi bagi Anda Kristen-Kristen yang tidak suka sama saya, kasih tahu teman-teman Anda Kristen yang lain di kota ini yang tidak suka dengan saya. Ada harapan buat kita semua. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan tanya kepada teman-teman Anda yang Kristen-Kristen itu. Kapan kita ngebir bersama? Ya, saya nggak mau diajak ngopi. Terlalu biasa. Terlalu cetek. Kapan kita ngebir bersama? Friends bikin kita happy, frenemies bikin kita healthy. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Friends bikin kita happy, frenemies bikin kita healthy. Mari kita tenangkan hati kita, kita berdoa. Kasih Tuhan terlebih besar dari perasaan kami. Kami mungkin tidak suka dengan orang-orang yang annoying, yang menyebalkan. Orang-orang yang tidak peka. Orang-orang yang hati nuraninya mungkin mati. Sehingga membuat emosi kami teraduk-aduk. Membuat keuangan kami juga terganggu karena hutang yang tidak terbayar. Membuat relasi keluarga kami dalam krisis karena
ada banyak gangguan yang terjadi dalam relasi. Tapi kami berdoa sore hari ini. Kami sama-sama pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong setiap pribadi untuk hatinya hidup. Karena kuasa Tuhan terlebih besar dari perasaan kami. Kuasa Tuhan lebih besar daripada keinginan kami, nafsu kami untuk memiliki barang, untuk memiliki materi. Kuasa Tuhan terlebih besar daripada semua kelemahan-kelemahan yang kami punya. Sore hari ini kami akan menyanyi bersama 2-3 lagu. Pada saat kami menyanyi dengan sepenuh hati, kami juga berdoa kuasa Tuhan melembutkan hati kami semua dan menolong kami untuk menjadi para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang mengikut Tuhan dengan penuh rasa hormat.